Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Ilhamuddin di bawah bimbingan Bapak Irwan Salendra Pajaya SMH dari Fakultas Hukum Universitas 19 Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan peradilan kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis. Penelitian kami dilatar belakangi oleh proyek strategis nasional sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan warga masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Sebagai bagian dari upaya strategis, kejaksaan tentunya memiliki peran penting untuk menjamin keberhasilan jalannya pelaksanaan proyek melalui bidang intelijen kejaksaan dalam kegiatan yang dinamakan pengamanan pembangunan strategis. Dalam kegiatan pengamanan pembangunan strategis, pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan bagian dari operasional yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai penyimpangan, yaitu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis? Berdasarkan pedoman Jaksa Agung tentang pengamanan pembangunan strategis dan juga petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, fungsi pengawasan ada dalam seluruh aspek kegiatan pengamanan, mulai dari prinsip, pelaksanaan kegiatan pengamanan, koordinasi, penghentian kegiatan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Bagaimana pengawasan dalam prinsip kegiatan pengamanan? Perlu kita ketahui bahwa prinsip pengamanan pembangunan strategis ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip objektif, yang kedua prinsip profesional, yang ketiga prinsip koordinasi, yang keempat prinsip kerahasiaan, yang kelima prinsip netralitas, dan yang keenam prinsip akuntabilitas. Pada dasarnya, segala bentuk pengawasan yang diupayakan mengenai prinsip ini ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan berbasis data dan fakta sesuai dengan standar operasional prosedur intelijen kejaksaan, lalu dikoordinasikan dengan lembaga atau instansi yang memiliki kapasitas berdasarkan AGHT yang muncul, serta segala bentuk laporan dari hasil kegiatan ini bersifat rahasia, hanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga tidak terpengaruh segala bentuk intervensi manapun, serta pelaksanaannya dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pengamanannya? Perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dapat dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan, yang sama-sama tujuannya untuk mengidentifikasi AGHT yang muncul dalam personil, aset, atau perizinan dan hambatan birokratis. Lalu bagaimana pengawasan dalam koordinasi pengamanan pembangunan strategis? Secara sederhananya, koordinasi yang dapat diupayakan sangat dipengaruhi oleh AGHT yang ditemukan. Misalkan AGHT yang ditemukan dalam ranah keperdataan, maka koordinasi dapat dilakukan dengan bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan. Lalu apabila AGHT dalam ranah pidana, koordinasi dilakukan dengan kepolisian, Ditsus Kejaksaan atau KPK. Sementara itu, apabila AGHT yang ditemukan berkenaan dengan akibat kekosongan hukum atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan, maka koordinasi dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait. Lalu bagaimana pengawasan dalam penghentian kegiatan pengamanan pembangunan strategis? Perlu kita ketahui bahwa penghentian kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan berdasarkan hasil pengawasan tim PPS dalam hal 1. Ditemukan adanya tindak pidana, 2. Pemohon atau stakeholder tidak kooperatif dalam memberikan data, keterangan, atau informasi, 3. Adanya tindakan lain dari pemohon atau stakeholder yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kegiatan pengamanan pembangunan strategis berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan pembangunan strategis. Lalu bagaimana pengawasan dalam pelaporan dan evaluasi pengamanan pembangunan strategis? Pengawasan dalam laporan pengamanan pembangunan strategis dilakukan untuk memastikan bahwa substansi dan prosedur laporan telah sesuai dengan administrasi intelijen. Pada prinsipnya, pelaporan dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu diperlukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Ada 3 laporan. Yang pertama, laporan bulanan atau laporan rutin per semester dengan kode LIN 10 yang menguraikan setiap pelaksanaan perintah tugas. Lalu laporan pelaksanaan operasi intelijen dengan kode LIN 12 yang menguraikan setiap kegiatan operasi intelijen berdasarkan surat perintah operasi intelijen, serta laporan bulanan rekapitulasi surat perintah operasi intelijen dengan kode LIN 13 yang menguraikan rekapitulasi terhadap kegiatan operasi intelijen. Sementara itu, evaluasi terhadap pengamanan pembangunan strategis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja setiap 6 bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
Evaluasi ini ditujukan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis telah sesuai dengan prinsip dan standar operasional pengamanan pembangunan strategis berdasarkan laporan bulanan dan atau laporan rutin per semester. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis ada dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, baik dengan permohonan atau tanpa permohonan, pengamanan terhadap personil, aset, perjalanan, atau hambatan birokratis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.